Mereka tidak datang dengan wajah menyeramkan. Mereka tidak selalu datang dengan bisikan yang keji, tidak selalu mengajak pada dosa besar. Kadang mereka datang sebagai logika, kadang sebagai alasan yang terdengar bijak, kadang sebagai ketakutan yang terasa masuk akal. Dan di balik semua itu ada iblis kelas berat. Para jin yang tidak sembarang jin. Pertama, ketika iblis memiliki struktur. Iblis bukan makhluk kacau tanpa rencana. Ia bukan makhluk yang bekerja sendiri. Allah menyebutnya memiliki pasukan. Dan sungguh aku akan mengerahkan terhadap mereka dari hamba-hambamu, pasukanmu. Quran Surat Al-Isra ayat 64. Para ulama menjelaskan, iblis memiliki hierarki, sebagaimana manusia memiliki jabatan. Ada yang ditugaskan merusak sholat, memecah rumah tangga, menumbuhkan riya, menormalisasi maksiat, menanamkan putus asa. Mereka bukan jin sembarangan. Mereka adalah jin spesialis, kelas berat. Selanjutnya, jin dengan jabatan tertentu. Dalam riwayat dan penjelasan ulama, dikenal beberapa setan elit atau jin kelas atas. Pertama, khinzab, ahli mengganggu sholat. Ia datang saat takbir, mengacaukan niat, melalaikan bacaan. Selanjutnya, al-waswas, spesialis bisikan halus. Ia tidak menyuruh maksiat langsung, tapi berkata, nanti saja, kamu belum pantas. Ya, semacam itulah. Selanjutnya, dasim, penghancur rumah tangga. Ia menyusup saat pintu rumah dibuka tanpa menyebut nama Allah. Makanya, kalau masuk rumah, baca bismillah dulu ya. Selanjutnya, zalambur, penguasa pasar. Ia meniupkan kecurangan, keserakahan, dan dusta. Selanjutnya, akwar, arsitek zina. Ia memperindah yang haram, menutupi akibatnya. Mereka bekerja siang dan malam untuk membuat manusia berbuat zina atau menormalisasi zina. Mereka sangat berpengalaman dan tidak pernah mengenal lelah. Jadi tidak semua setan memiliki nama yang dikenal manusia. Sebagian tidak perlu dikenal, karena tugas mereka terlalu sering kita rasakan. Para ulama menjelaskan, nama-nama seperti khinzab, dasim, akwar bukan berarti hanya mereka yang ada, melainkan contoh dari spesialisasi iblis. Karena Allah berfirman, sesungguhnya setan itu memiliki keturunan dan pasukan. Quran Surat Al-Kahfi ayat 50. Keturunan berarti banyak, pasukan berarti beragam. Dan di antara mereka ada jenis-jenis iblis yang lain yang lebih halus, lebih berbahaya, karena mereka bekerja di wilayah batin manusia. Selanjutnya, kita akan bahas mengenai qarin. Setiap manusia tidak pernah sendirian. Rasulullah SAW bersabda, tidak seorang pun dari kalian melainkan telah didampingi oleh qarin dari kalangan jin. Hadis riwayat Muslim. Qarin bukan setan sembarangan. Ia lahir bersama manusia itu, tumbuh bersama kebiasaannya, dan memahami kelemahannya lebih baik daripada siapapun. Ia tahu dosa favoritmu apa, celah emosimu apa, titik lemah imanmu apa. Namun Rasulullah SAW melanjutkan, akan tetapi Allah menolongku sehingga qarinku masuk Islam. Hadis riwayat Muslim. Artinya, qarin bisa dilemahkan, tapi tidak pernah lengah. Selanjutnya, iblis penunda taubat. Ini iblis yang paling sering menang. Ia tidak berkata, hei jangan taubat. Tapi ia berkata, udah nanti aja setelah mapan. Atau nanti aja kalau udah tua. Nanti aja kalau udah puas. Padahal Allah berfirman, bertaubatlah kepada Allah sebelum datang kematian. Makna dari Quran Surah An-Nisa ayat 18. Selanjutnya, iblis riya, perusak amal di saat terakhir. Ada juga jin yang tidak mencegah amal. Ia menunggu sampai amal itu selesai. Lalu ia datang dan berkata, wah, bagus ya tadi. Keren ya kamu. Sayang kalau nggak dilihat orang. Kamu memang pantas dipuji. Ucap si jin itu. Rasulullah SAW bersabda, yang paling aku takutkan atas kalian adalah syirik kecil. Hadis riwayat Ahmad. Para sahabat bertanya, apakah itu, wahai Rasulullah? Beliau menjawab, iya, setan ini tidak merusak sholat, tetapi menghapus pahala. Selanjutnya, iblis putus asa, penjaga gerbang terakhir. Jika dosa gagal,
Jika bisikan maksiat gagal, jika ajakan ria gagal, iblis kelas berat mengirim yang terakhir. Ia berkata, Allah tidak akan mengampunimu, atau terlalu banyak salahmu, atau kamu sudah rusak parah. Padahal Allah sendiri bersumpah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap dirinya, janganlah berputus asa dari rahmat Allah. Quran Surat Az-Zumar ayat 53. Jin ini berdusta atas nama kesalehan. Ia menyamar sebagai rasa malu, padahal ia adalah keputusasaan. Selanjutnya, yang paling gawat, iblis dari kalangan manusia. Allah mengingatkan, setan-setan dari jenis jin dan manusia. Quran Surat Al-An'am ayat 112. Tidak semua iblis berwujud makhluk gaib. Ada yang pandai bicara, tampak cerdas, tampak peduli. Namun ternyata mereka menertawakan ketaatan, menormalisasi dosa, meremehkan akhirat. Mereka tidak membisikkan, gak mempengaruhi juga. Dan pengaruh itu sering lebih kuat daripada bisikan jin. Gawat kan? Iblis kelas berat tidak hanya mengejar orang jahat. Yang mengejutkan adalah iblis kelas berat tidak membuang waktu pada orang yang sudah tenggelam. Target mereka adalah orang yang ingin hijrah, orang yang ingin berubah, orang yang mulai taat, orang yang hampir istiqomah. Rasulullah SAW bersabda, setan duduk di setiap jalan anak Adam. Hadis riwayat Ahmad. Semakin dekat seseorang kepada Allah, semakin halus dan cerdas godaannya. Senjata mereka bukan dosa, tapi putus asa. Iblis kelas berat tahu satu hal. Orang beriman tidak mudah jatuh pada dosa besar. Maka mereka membisikkan untuk menunda taubat, mengecilkan amal, membesarkan dosa masa lalu, membisikkan kepada manusia, Allah tidak akan mengampunimu. Padahal Allah berfirman, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Quran Surat Az-Zumar ayat 53. Putus asa itu adalah kemenangan terbesar dari iblis. Islam tidak mengajarkan kita takut berlebihan kepada iblis, tapi mengenalnya. Karena orang yang mengenali musuhnya tidak akan mudah ditipu. Dan iblis sekelas apapun jabatannya, tetap lemah di hadapan zikir dan tauhid. Semakin banyak kita mengenal musuh, semakin tenang kita melangkah. Karena Allah menutup semuanya dengan janji. Sesungguhnya tipu daya setan itu lemah. Quran Surat An-Nisa ayat 76. Ya, memang iblis punya banyak jenis, punya banyak jabatan, banyak strategi. Namun satu hal yang tidak pernah mereka miliki, kekuasaan atas hati yang terus bersandar kepada Allah. Subhanallah, semoga kita selalu dalam perlindungan Allah dan selalu dilindungi dari bisikan-bisikan iblis, baik yang gaib ataupun yang berupa manusia ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.